Record. Oke, sudah recording ya. Sebentar ya, stop share dulu. And I will share lagi. Share lagi, tapi share-nya sound-nya di-share, oke. Nah, ini aku akan bikin pekerjaan yang akan dilakukan hari ini. PR lah, PR. Ya, lihat nggak teman-teman? Tuh, lihat, guys. Ini adalah jadwal konten konten planner yang akan aku buat di bulan apa ini? April ya. Sekarang udah tanggal berapa? 6, guys. Astagfirullah, udah di sini berarti iklan pelatihan offline. Astagfirullah. Udah berapa konten aku udah berapa konten aku lewati. Astagfirullah. Hari ini hari Thursday. Harusnya sih ada iklan, ada ini IAAU rapat ini. Besok, besok libur kah? Oh, Isa masih. Hmm, ya ada. Mbak Indah mau ngerjain gitu. Ya udah. Berarti besok tanggal 7 kita akan membeli ambal dan baju decu. Tapi Mbak Indah harus mau ngerjain ini dulu jadwal pekan open class. Open class belum pernah dibikin iklannya. Berarti Kak Indah akan bikin open class karena sekarang. Terus konten iklan pelatihan online itu juga belum pernah di-post. Udah pernah di-post, cuman belum diulang postingnya. Terus konten iklan, pelatihan promo, dan konten story jadwal open class. Harusnya kemarin deh bikin story open class, guys. Do you know what is open class is? Open class is. Kalian lihat aja di ininya ya, Instagram Bustan Studio. Halo? Halo? Ada suaranya nggak sini? Kok mute gitu ya? Deh, super. Tahu dah. Mau dites dulu? Hmm, Open class ya. Open classnya jadi apa sih open class itu? Nah, rencananya ini karena kayaknya belum ada yang ikutan training promo, ya kan? Karena terlalu mepet ya waktunya ya dari durasi untuk mengiklankan sama menjalankan kelasnya itu waktunya terlalu mepet. Jadi tim marketingnya rada ke aduh mana gitu ya. Nah, tim marketingnya juga masih baru-baru gitu, jadi mungkin masih mempelajari apa materi-materi pelatihan yang akan mereka iklankan kayak gitu. Jadi yang akan kita lakukan adalah membuka semacam help desk gitu ya. Kalau di IAI ada help desk kayak gitu dia yang yang mantengin di Zoom meeting kah di mana gitu. Kalau misalnya ada orang mau nanya-nanya bisa langsung tanya jawab sama Mbak Ida. Open class-nya infonya tentang charity training sama info training promo dan juga konten charity training. Jadi selama 3 hari akan dibahas tentang konten charity training. Nah, ini juga lagi perlu charity training itu, ini kurang kelihatan ya, charity training. Nah, kelihatan sekarang. Charity training itu pengen punya judulnya apa gitu ya. Waktu dulu ini punya pelatihan, punya uh, kegiatan charity itu judulnya Dare to Dream. Dare to Dream. Dia apa? Dare to Dream. Ya, ya, dare itu kan terus on dare itu kan terus tantangan ya. Aku dare itu ya semacam yang hmm, ditantang untuk bermimpi apa gitu kan. Ya, dare to Dream. Nah, itu jadi kegiatannya adalah ini kolaborasi sama beberapa teman yang yang apa backgroundnya beda-beda aja, bukan arsitektur, bukan ini. Jadi ada yang
trainer bahasa Inggris, ada yang ninda desain dan lain-lain. Nah, jadi itu bikin kegiatan, mengundang anak yatim, dia ngasih speech apa-apa gitu. Seperti itu kegiatannya. Tapi cuma 1 hari. Nah, itu kan ada judul tuh, Dare to Dream. Kalau sekarang Indah mau bikin kegiatannya pelatihan yang biasanya lakukan dalam Busan Studio itu rangkaian pelatihan selama 2 bulan untuk anak-anak yatim juga. Hmm, Retraining untuk anak-anak yatim. Terus udah. Nah, ini perlu judul. Kan kalau misalnya charity training, cuman gitu doang gitu kan, nggak enak gitu. Apa judul yang bagus untuk itu? Apa ada ide? Apa? Ide. Nah, yatimnya di tingkat yang sudah bisa ini remaja nih, dari umur sekitar 15 sampai sebelum mahasiswa. Sebelum mahasiswa, dan umur 15 sampai sebelum mahasiswa atau ya sebelum mahasiswa. Tapi kalau pengurus-pengurusnya ya, pengurus-pengurus pesantren juga diajak juga. Jadi umurnya mungkin sekitar mahasiswaan. Ya tapi kan harus iya kan. Hmm, 2 bulan, dia menjadi 2 tahap. Jadi bulan pertama satu paket materi yang umum, tahap kedua, di bulan kedua materi yang udah langsung praktek. Nah, gitu. Oke, membuat objek. Kalau yang pertamanya tuh pengenalan arsitektur, misalnya apa gambar kerja itu kayak gimana. Membangun karya seni dalam diri, guys. Coba kita olah dulu ya, kita tulis. Bahasa Inggris, guys. Building art on your soul, katanya. Kita building art on your soul. Jangan. Yo, boleh building art in your soul. Oke, kita catat dulu satu ide ya. Mari kita catat di mana ya, guys? Di sini kah? Building art on your soul. Mencari karya seni dalam dirimu. Ya. Mencoba. Saya pesantren nggak hanya ngaji, bisa juga tahu seni, cenah. Oke, saya tulis dulu aja, bisa lupanya kan? Ini apa lagi ya? Copy. Oke. Building art on your soul. Oke, kita sudah mendapatkan satu ide untuk judul ya kan. Nanti mudah-mudahan di pertemuan lainnya Mbak Inah tuh yang open class itu tadi bisa mendapatkan ide-ide untuk judulnya yang lainnya ya guys. Lihat ini open class ya. Mbak Inah udah berapa menit ini nih? Nanti jangan terlalu lama juga ya kan. Nanti susah ngedit. Nih, terus open class, info training reguler. Nah, kemudian 3 hari berikutnya, Mbak Ina mau rekrutmen trainer untuk teman-teman untuk di kegiatan ini. Tuh. Gimana sih? Open class, info training reguler, info training promo, sama trainer rekrutmen interview. Nah, gini kan, jadi kan
trainer di Bustan kan masih terbatas nih, masih ada cuma beberapa orang. Nah, hah? Sementara Mbak Indah mau punya pelatihannya tuh seperti ini, guys. Coba lihat ya. Bustan Studio. Terus ada kegiatan teh apa? Charity training apa namanya teh? Sini ada nggak? Belum ada ya? Oh, masih dipresentasi, guys. Masih belum dibikin foldernya. Presentasi apa? Presentasi 2002. Ah, Nah, kegiatan itu sudah dipikirkan dari 2002, guys, tapi belum terlaksana aja. Oh, ini dia. Satu pesantren, satu desainer. Ye, ye, ye. Hmm. Nah, mungkin ini judulnya juga ya, tapi ini kan judul umum ya. Kalau ketika uji judul itu yang membuat orang ingin ikutan gitu kan. Building yang tadi ya. Coba kalian tulis juga di sini ya. Building, tadi apa? Building art and your soul. Build, ya, ide satu ya. So, why pesantren, seperti halnya tempat-tempat hunian bersama lainnya, kawasan atau gedung pesantren senantiasa membutuhkan perawatan dan pengembangan. Ditambah lagi dengan kondisi penghuni yang silih berganti atau justru terus bertambah, disebabkan kebutuhan murid yang betah untuk mondok di pesantren. Kehadiran desainer atau penata ruang akan membantu pengelola gedung pesantren dalam menjaga, memelihara, dan dapat memberikan masukan dalam pengembangan aset gedung miliknya. Untuk itu, Bustan Studio sebagai badan usaha yang concern di bidang pelatihan desain, tata ruang, dan arsitektur akan membuka kelas khusus bagi para santri penghuni pesantren yang ingin memulai dan atau mendalami ilmu desain tata ruang untuk mengikuti pelatihan gambar arsitektur dalam program Satu Pesantren Satu Desainer bersama Bustan Studio. Gitu, guys. Kalian ini apa? Idenya ya. Lanjut lagi, program kelas khusus pesantrennya ini kelasnya tidak berbayar atau gratis ya kan. Terus satu kelas isinya ini dicoba nih 10 peserta dulu nih. Gimana ya? Di batch 1 nanti akan ada 10 peserta yang mengikuti kelas ini. Terus deskripsi pelatihannya atau syarat pelatihannya, pelatihan dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Terus pesantren yang mendaftarkan santrinya untuk ikut serta dalam program ini setidaknya memiliki satu buah komputer yang memadai untuk digunakan santrinya dalam mengikuti pelatihan gitu. Jadi pakai komputer masing-masing gitu ya, guys. Nah, terus peserta bersedia mengikuti pelatihan dalam kurun waktu 2 bulan dengan jadwal training seminggu 2 kali pada hari yang ditentukan. Durasi tiap pertemuannya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Terus usia pesertanya berkisar antara 15 sampai 22 tahun. Jadi kayak kelas 3 SMP sampai umur kuliah lah gitu ya. Nah, jadi ya supaya kenapa dipilih anak-anak dengan umur ini ya karena udah main komputer gitu ya. Jadi ada nanti kan agak mungkin susah apa nulis-nulis gitu ya. Kalau misalnya belum bisa baca ya nggak bisa juga. Kalau anak yatim mah bukan anak yatim memang masih SD atau masih kecil-kecil banget sih. Karena ini udah masuk ke eh, pelatihan yang materinya agak sedikit berat gitu ya, bukan main anak kecil. Kayak gini nih kurikulum pelatihannya. Ada 8 kali pertemuan yang masing-masing disampaikan dalam waktu sekitar 1,5 jam. Ini kurikulum pelatihan satu untuk tahap 1 di bulan Juni, insya Allah ya, bulan Juli. Eh, eh, materinya satu ABC arsitektur. Jadi itu maksudnya dasar-dasar arsitektur kayak kayak apa sih gitu kan. Yang kedua pengenalan gambar-gambar arsitektur. Nah, jadi kalau misalnya istilah-istilah di arsitektur ada nama gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, habis itu dan gambar-gambar detail-detail arsitektur lainnya tuh apa aja sih gitu kan. Jadi kita kasih tahu dulu gitu. Nah, terus supaya mereka mengenal. Nah, yang ketiga baru masuk ke gambar-gambar struktur dengan segala macam istilah-istilahnya dan detail-detail yang harus dibikin gitu kan. Jadi gambar struktur. Habis itu pengenalan gambar-gambar mekanikal, elektrikal gitu kan. Wah, ini lebih dalam lagi kan kalau udah mekanikal, elektrikal. Ada iklan guys, nanti dulu kita tambah lagi ya. Oke.
stop share and meaning.